Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahras siyam wa syahrul mubarak wa syahrul qiyam wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Sahabat takwa, di mana saja Anda berada, kita menyadari, khususnya kaum muslimin, bahwa bulan Ramadan yaitu bulan yang sangat istimewa, Sayyidus Syuhur, di mana di dalamnya dilipat gandakan pahala, yang sunat diberikan pahala wajib, kemudian berlomba-lomba orang kaum muslimin khususnya untuk berbuat kebajikan dan amal soleh. Sahabat takwa yang cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu nikmat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, di mana Allah menghadiahkan kemerdekaan Indonesia pada bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan 1334 Hijriah, yang jatuh pada hari Jumat. Ramadan adalah sebuah saksi sejarah dari perjuangan para kiai, santri, dan bersama-sama umat Islam, di mana bahwa pada bulan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu PPPKI, yang dibentuk satu hari sebelum bulan Ramadan. Kemudian tanggal 1 Ramadan, Sekutu menjatuhkan bom atomnya di kota Nagasaki di Jepang. Maka kekuasaan Jepang yang berada di Asia Raya pada saat itu berada di ambang kekalahan perang dan lumpuh. Keesokan harinya, tanggal 2 Ramadan, Bung Hatta, Bung Karno, dan Mr. Rajiman berangkat ke Vietnam untuk menemui Marsekal Tauci dalam rangka membicarakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 bulan Ramadan, Jepang menyerah kepada Sekutu, yaitu sekitar tanggal 14 Agustus. Ketika Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Rajiman tiba di Indonesia, para pemuda yang mengetahui bahwasannya Jepang sudah menyerah kepada Sekutu mendesak Bung Karno untuk segera melakukan memerdekakan, untuk membacakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 8, para pemuda yang tidak sabar untuk segera melakukan kemerdekaan Indonesia ini menculik Bung Karno dan dibawa ke Rengas Dengklok. Pada malam harinya, tanggal 8 tersebut, Bung Karno dipaksa untuk membacakan teks kemerdekaan Indonesia. Namun, sejak dari Saigon, para panitia, Bung Karno bercita-cita untuk melaksanakan kemerdekaan ini pada tanggal 17 Agustus 1945, alasan beliau adalah 17 ini tanggal keramat di mana umat Islam diwajibkan salat sehari semalam 17 rakaat, dan tanggal 17 ini juga turunnya pedoman bagi umat manusia, khususnya umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian dalam masa persiapan ini, para ulama dan kiai mendorong Bung Karno dan menyemangati Bung Karno
yang antaranya adalah Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka menyemangati untuk segera Bung Karno melaksanakan kemerdekaan Indonesia ini. Jam 3 malam, Mr. Ahmad Subarjo menjemput Bung Karno dari Rengas Dengklok untuk dibawa pulang ke Jakarta. Dalam masa sahur itu, beliau meminta Bung Hatta untuk mengkonsep teks kemerdekaan Republik Indonesia dan Bung Karno yang menulisnya. Jadi dalam masa di waktu yang sangat berharga, di masa sahur, teks kemerdekaan Republik Indonesia itu dikonsep. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan nomor 56 dibacakanlah teks yang pada waktu sahur tadi dikonsep, yaitu teks kemerdekaan Indonesia. Sahabat takwa, Bismillahirrahmanirrahim. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari Jumat, tanggal 9 Ramadan 1334 Hijriah, Jakarta, 17 Agustus 1945. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita ambil dari kisah daripada hari kemerdekaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini? Pertama adalah tujuan dan cita-cita para pejuang kita, khususnya umat Islam yang berjuang, dan para kiai dan ulama bercita-cita agar hidup ini menjadi lebih bagus dan lebih bahagia. Karena kita tahu bahwasanya penjajahan oleh bangsa Eropa yang mempunyai 3 simbol, kalau boleh dikatakan mereka mempunyai 3 tujuan dalam menjajah negara-negara jajahannya, yaitu dengan 3G. Yang pertama adalah gold, yang kedua adalah glory, yang ketiga adalah gospel. Gold, mereka akan mencari kekayaan di tanah-tanah jajahannya. Mereka akan mengambil dan menguras kekayaan tersebut, akan dibawa ke negara mereka. Untuk apa? Glory, untuk kejayaan negara mereka. Yang ketiga adalah gospel. Gospel adalah penyebaran agama Kristen. Kalau kita lihat di Indonesia, banyak gereja-gereja tua, itulah hasil daripada di mana mereka para penjajah Eropa menyebarkan agama Kristen di tanah-tanah jajahannya. Nah, oleh karenanya ke depan, wahai para pemuda, sahabat takwa, kita harus menyiapkan diri kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu hanya dengan ilmu pengetahuan. La tanfuduna illa bisultan. Jadi harus dengan ilmu pengetahuan yang lengkap, ilmu pengetahuan yang kamil, agar dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa hidup di mana saja. Makanya di dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat 7 ini disebutkan, dan ketika Allah memberitahukan kepada kalian, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ketika Allah mengabarkan kepada kalian, la in syakartum, jikalau kamu bersyukur dengan hadiah kemerdekaan ini, la in syakartum la azidannakum, malah akan kami tambahkan nikmat-nikmatku kepadamu. Tetapi wala in kafartum, jikalau kamu kufur nikmat, mengingkarinya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, inna adzabi lasyadid, Allah berfirman, sungguh azabku sangat pedih. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari uraian yang pendek ini,
bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.